Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, yang kami hormati Bapak Guru kita Abah Muhtarom, yang kami hormati Sohibul Bait yang punya hajat ini Cak Anim, kemudian yang kami hormati Ketua Khot Jatim, alhamdulillah sudah hadir di sini di majelis Cak Su. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di rumah, di studio beliau Cak Anim dalam rangka pameran tunggal karya seni beliau, karya seni yang luar biasa, yang fenomenal. Dan dalam rangka sore hari ini bertema Gila Gali Gula. Bener gak? Cani? Visual okay. Gila Gali Gula visual. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kami bercerita, saya kenal dengan beliau Cak Anim. Orangnya memang luar biasa, saya anggap gila. Iya, beliau gila karena ide-idenya luar biasa. Idenya itu kalau muncul itu tiba-tiba serwet gitu, muncul gitu. Nah, kadang ide gilanya itu tidak bisa dibendung, sehingga bisa menghasilkan beribu-ribu macam-macam ide, termasuk tidak hanya ide melukis saja, tetapi ide-ide yang lain luar biasa. Dan pada sore hari ini mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan, yang beliau harapkan, dan acara pada sore hari ini, pameran lukisan tunggal ini berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya pembacaan Hifdzul Quran yang akan disampaikan Ananda Faris. Kepada Ananda Faris kami persilakan. Surat Al-Mustatil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Faris yang sudah membacakan Hifdzul Quran. Mudah-mudahan berkah dan hikmah tersebar kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan umul kitab Bi Barokatil Fatihah. Ya karena alhamdulillah ya acara selanjutnya sambutan dari beliau Abah Mutarom. Beliaulah yang memunculkan awal ide-ide yang akhirnya ide itu menancap di benak Cak Amin. Beliau gurunya, guru seninya. Kepada panjenenganipun Abah Mutarom kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala dilimpahkan kepada kami sekalian. Kata-kata kami dua kali, berarti ini ada yang punya hajat dan ada tamu. Kami doakan semua keselamatan, semua orang selamat. Kedua, berkah Allah. Yang ketiga, rahmat Allah. Yang kelima, sore hari ini berkembang sampai mendapatkan kehidupan yang baik di dunianya maupun di akhirat kelak. Amin. Para saudara, maaf karena seperti tadi tidak mengira kalau sampai jam sekian. Tadi saya bel nek iso jam 10 dimulai beduk buyar untuk aku orang acara keluarga. Bisa contoh nek anak dari selamat buat anak ini murid saya ini mulai kecil saya datang ke sini masih mengkurep, biasanya mengkurep sekitar tahun 72 ini. Kemudian anak ini nek muni durung ketok bakatnya ngomong lomba-lomba lukis. Saya itu maaf di SD ini ya, itu dibagi dua, satu seni lukis, dua seni baca puisi. Setiap anak yang berbakat di kecamatan 1, 2, 3 dibina di masjid itu pasti ya yo gambari maneh puisi maneh. Saya lihat anak ini mulai kecil ya sudah kelihatan mau sayangi waktu itu udah belum bodoh. Kono-kono rame gubuk golek-golek alat baik-baik jadi juga rayon mari nanti bisa pernah menang itu ya dia menangis mau gambar elek kon kalah bahan menang ngomong di juara 3 tak dia nama cukup dong dia nangis mari dia api. Itulah saya tahu. Tapi saya juga tidak kira nek drop perkembangannya anak ini, maaf ya ini nek lompatan kebaikannya kelihatan, move on-nya lompatan kebaikan. Karena aku gak kira nih anak ini jangan lagi berlukis terus ini ya mertua lagi lemah tapi punya kemauan yang keras. Maka tadi saya korek nek gawe judul iki tenan gila gali gula visual. Maaf nek gak padha karo anak aku duwe pendapat dhewe. Gila giat yang menyala-nyala, giat yang menyala-nyala. Oke ya saya tahu sendiri dari kata lompatannya baik saya giat yang menyala-nyala. Yang kedua, menggali kebutuhan hidup dunia dan akhirat. Dia nggambar tanggani on belajar sing islami, ojo nggambar uang, ojo nggambar kewan. Ono dunia ini yang indah yang jarang diorbitkan. Nggambar buah-buahan sing aneka macam. Iku yang nek kosong iku, soke kan, macam mana bawa bayi, lalu kembang,
Lalu pemandangan. Lomba track itu pemandangan ya mendapat juara. Memang kalah bahan. Sana-sana bahan itu cat air, cat minyak kan itu. Ini kan seperti mulai. Kan lagi pondok. Padahal dia punya dia memang berhenti lomba itu. Ya selain keindahan juga rasa bahan. Kemudian tadi ya, menggali kebutuhan hidup dunia akhirat. Ya, nanti nggak senang duit. Gula, kurangi makan gula. Gimana olahraga agar kamu sehat? Kurangi ya, makan gula. Banyak olahraga. Syukur iso, metu peringati, macam syukur gak ada peringati iso. Kemudian bila ini visual berpandangan depan, punya move on yang indah, yang jelas saja. Move on itu lompatan kebagusan. Jadi di Purwokerto di rumah mulai saya bareng anak Jangi sedikit sebenarnya. Mana itu kemudian saja. Yo melaku ya iso, lak jadi. Ngamut tanah jadi, ngamut omah jadi. Melukis ketok. Saya tidak percaya. Dia dina tak niati nang omai. Sini bukan situ namanya. Ya ini tempat saya. Kalau omai akeh. Tak delok ya Allah. Anam ini maaf. Kalau anam menurut anim tak terima. Anim itu kalau saya katakan wong ngarani lentera, lampu atau wedok, anim. Jadi dia itu terus menyala. Seperti anaknya seperti ini, ya. Jadi saya senang sekali aku di kemudian ini. Kenapa pun? Ya Mbak sampai nih buku iso saya buka resminya kayak seneng nek orang gak seneng babat nam kon seneng dewe nam iya nam aja tidak hati nam nek kon itu tak jauh cerdas nek aku mulai kono jeneng gak sanggup masih gurumu gak sanggup 11 macam itu loh 11 jeneng aku gak mudeng iya tapi gak terima saya gak mau dongeng terus opo tapi itu diterima Pak itu namanya seni Pak seni itu yang mau tahu yang melaksanakan jadi orang gak senang jangan dipaksakan tidak usah dipaksakan yang penting ini Pak sering ketemu usahakan nah iso setelah saja ayo Agustus direncana September kumpul seperti ini gimana niati api lah niati istilahnya ya sal maaf ya jadi diusahakan uang berarti saling asah saling asuh saling asih asah bergeseran ya, saling asih tekanjang posisi sing api mari saling asuh podo bantu lalu bisa lupa api nah aku ya pengen caranya ya pengen berkembang nanti mergo dengan bertemu itu nanti yang istilahnya akan jadi cair sing beku jadi cair gampang nanti jangan ngomong-ngomong di ini iso tidak berpikir di sini enak apa deh kata-kata move on itu baik move on itu loncatan keindahan loncatan menuju kebaikan ya. Maka anim ya aku nerimo tapi aku gak izin dia anim itu lentera atau pelita nah kalau anim ya seperti ini tapi kecil ya anim keselamatan lentera untuk jiwamu yang seperti ini dikembangkan cara ini sini betul konco-konco saling asah ya, pengalaman saling asuh saling tujuan pendapat malu asah asuh
saling asih, sama-sama menyayangi, mencintai. Menurut tak seneng gak juga itu. Mau gambar itu kayak elek ono juga. Bukan itunya, bukan ojo elek. Tapi karya seni itu kalau mengatakan apresiasi seni, apresiasi seni, senang ndelok lukisan, ngelem lukisan, menilai lukisan baik, itu juga penting. Gak malah isinya nyacat kan, kan gawe yo gak iso. Iso napa nyacat tok. Gak iso. Nek wong apresiasi seni itu ngajeni hasil karya. Ya kan ya ngajeni pelukisnya ya gitu. Maka nek Anim anak saya ya, di Gelmono aku masa kayak orang tenang aku duwe maaf saya punya gambaran kita ini keluarga di kanvas judul Fajar Menyingsing gambar apa Fajar Menyingsing iku mari para isu meneku mata terbit itu keadaannya baik medannya baik terang tidak baik kalau variasi apa mau itu kan nek jeneng Anim itu menyala atau istilahnya tambah muruk usahakan orang kata-kata Fajar Menyingsing kata tuh karya aku harus seniku nek dikai sanggar Anim Fajar Menyingsing bagus ya wong gurune ya sekarang lagi Bismillahirrahmanirrahim bekal kanggo lukis seneng ya sing apri ahli sing lukis ya. Innallaha jamilun yuhibbu jamala. Innallaha sakjane Allah itu jamilun indah atau bagus. Yuhibbu jamala suka senang kepada keindahan kepada kebagusan. Lanjutnya maka baikkanlah, baguskanlah dirimu. Awal itu baguskan tempat kerjamu, baikkan tempat ibadahmu. Tadi saya mulai dengan ucapan nomor 1 Innallaha jamilun yuhibbu jamala. Allah itu indah dan suka akan keindahan. Maka indahkanlah dirimu, indahkanlah tempat kerjamu, indahkanlah tempat ibadahmu agar kamu akan selamat di akhiratnya. Dengan diiringi semilirnya angin koi-koi basah sehingga milir menyegarkan badan, maka sanggar Anim ya, pameran lukis tunggal kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, bimbing generasi kami menuju kebaikan-Mu baik dunia maupun akhiratnya. Amin. Kemudian kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Mutarom, luar biasa apa yang beliau sampaikan, motivasi dan semangat kepada Cak Anim. Ini kayaknya nanti Cak Anim itu semakin gila, Pak. Betul nggih? Tambah gila. Iya. Ya mudah-mudahan tambah gila. Gila menuju seni yang luar biasa. Giat menyala-nyala. Giat menyala-nyala. Sering ngoten ya. Giat menyala-nyala. Amin. Giat sampel. Oh, betul giat sampel. Oke, terima kasih, Pak. Ngoten nggih, ngoten didik, ngoten masalah ngoten itu. Matur nuwun, Pak, atas motivasi dan sambutan panjenengan. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ya Allah SWT pada sore hari ini kita semua bisa menghadiri undangan dari Cak Anim dalam sebuah event pameran tunggal yang pertama yang beliau beri judul
Gila Galibula visual di studio beliau, studio Amin di Mojokerto. Serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah berikan jalan petunjuk kehidupan yang penuh dengan barokah. Para hadirin rahimakumullah, saya Ketua Khot Jawa Timur mendapat kehormatan yang luar biasa dari panitia dan dari Cak Anim untuk bisa memberikan sambutan. Saya mengenal beliau Cak Anim ini 5 tahun yang lalu ya, pertama ketemu. Ada karya yang pernah kita diskusikan bersama. Ada beberapa karya yang didiskusikan, kita apresiasi. Waktu itu ya barangkali banyak catatan ya, termasuk kita sesama seniman di jejaring Khot Jawa Timur. Waktu itu dapat diskusi, ya banyak memberikan masukan-masukan saat itu ya 5 tahun yang lalu. Tapi saya lihat di pameran ini insya Allah sudah luar biasa ya. Karya-karya yang ditampilkan di pameran tunggal yang pertama ini jauh luar biasa daripada yang pernah dulu kita berdiskusi di 5 tahun yang lalu. Saya mengapresiasi beliau, ada yang dilalui yaitu proses. Saya Cak Anim ini melalui proses dengan proses yang luar biasa. Tiada henti, berkarya, berlatih, kemudian karya ini saat ini dipersembahkan kepada para penikmat seni, ya, para pengamat seni, para seniman yang lain bisa ikut mengapresiasi. Dan saya lihat proses ini telah dilalui oleh beliau. Saya lihat dari 5 tahun yang lalu dengan sekarang ini beliau sungguh sangat capaiannya luar biasa dari apa yang disuguhkan ya, visualisasi pada kesempatan kali ini. Ada yang menurut saya menarik dari beberapa karya yang ada beberapa karya menurut saya karya luar biasa. Jadi ada simbolisasi kesan apa ya itu misteri, termasuk warna-warnanya. Itu yang bikin kita itu tidak bisa melewati karya dengan begitu saja. Mesti harus berdiri lama di depan karya dan ingin tahu ceritanya tentang apa. Karena ini ada misteri di balik lukisan. Sekalipun sang seniman biasanya punya cerita tersendiri, tapi ternyata tidak mudah menangkap pesan itu sehingga harus berdiri lama. Baik itu secara visual maupun cerita yang ada di balik itu yang menjadikan beberapa karya bikin saya harus berdiri lama, harus mencari cerita apa yang tidak diceritakan beliau. Ya. Ini yang menurut saya ada daya tarik yang luar biasa di situ. Selain tadi proses berkaryanya luar biasa. Dari awal saya kenal beliau 5 tahun yang lalu sampai kemudian karya yang telah dipajang sekian banyak, ya, termasuk sajian visualisasi yang telah yang disuguhkan pada kesempatan kali ini. Dua hal itu insyaallah catatan saya terhadap pameran pertama beliau di Mojokerto kali ini. Ya, saya ucapkan selamat dan sukses kepada Cak Anim pameran tunggal yang pertama. Semoga ini bukan yang terakhir
Pertama, ini berarti Cak Anim telah memulai dunia persenimanan, di mana perlu terus berproses, tidak pernah berhenti dan istiqomahkan untuk berkarya. Ya, selamat untuk pameran kali ini, semoga mendapat keberkahan dan khazanah di dunia kesenian, terutama seni rupa. Demikian saya ucapkan sekali lagi selamat, semoga bisa menjadi motivasi bagi semua yang hadir di sini, terutama ini ada anak santri yang juga ingin meramaikan di pameran kali ini. Semoga menjadi motivasi untuk ikutan berkarya juga. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, saya ucapkan salam semangat dan terus istiqomah berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Sul selaku Khotjatim sudah berkenan untuk berikan sambutan dan motivasi semangat pada Cak Anim dalam rangka pameran tunggal pada hari ini. Insya Allah dimulai tanggal 3, nanti selesai tanggal 18. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari beliau yang punya hajat kepada Cak Anim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya secara pribadi dalam hal ini sangat berterima kasih kepada Cak Sul dan teman-teman dari Khotjatim ya, yang sudah menyempatkan diri walaupun dari jarak yang cukup jauh ya, karena komunitas Khotjatim ini antar anggota itu tidak dekat, agak jauh secara jarak tapi masih bisa menyempatkan diri naik ke panggung. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Abah Haji Karom, di mana beliau adalah guru pertama saya dalam hal berkesenian ya. Jadi beliau ini guru pertama saya yang mengenalkan saya kepada seni, dimana dari keluarga yang sebenarnya monggo Waalaikumsalam. Dari keluarga yang sama sekali tidak punya kultur. Inilah pelajaran penting bagi insya Allah bagi siapapun, di mana orang yang memusatkan pikiran ya, ini seperti penggaris yang digosok ya, yang semula ini tidak memiliki potensi apapun untuk menarik benda-benda, akhirnya dengan mudah menarik benda lain, yang mana benda lain itu katakanlah tidak memiliki sikap atau perlakuan yang sama, yakni digosok. Ya, itulah makna daripada memusatkan diri pada sesuatu. Jangan bisa
dikembangkan itu dalam bidang masing-masing, dari orang bertani, dari guru sampai apapun ya, bisnis apapun, profesi apapun, entah ilmuwan entah apa, itu yang pelajaran yang ingin saya bagi pada sore hari ini. Mumpung ketemu dengan jenengan, saya ingin memberikan kira-kira sesuatu yang sangat berharga bagi pengalaman hidup saya, pertemuan saya. Jadi kalau saya cerita tentang sejarah ini sangat panjang sekali ya. Intinya bahwasanya seseorang itu bisa berubah jalan hidupnya, bisa juga tidak. Itu sangat tergantung pada diri kita, kemudian faktor-faktor luar juga. Tapi ingat, satu hal yang saya tidak suka sekali, ini bisa dengan semua insya Allah bisa belajar ya. Jadi orang mengatakan sesuatu itu, tindakan itu gagal atau usaha itu gagal, itu adalah level yang sangat rendah. Mari kita tadi kalau ada move on, ada move up ya, ada move up. Apa artinya? Mari kita tingkatkan diri, melihat kegagalan itu sebagai mosek ya. Kalau jangan tahu, mosek itu kan gak beraturan digabung dengan hal-hal yang tidak beraturan yang lain atau bentuk yang tidak beraturan, kemudian sisi-sisinya nanti saling melengkapi. Ternyata gabungan daripada yang disebut orang gagal awam tadi, kegagalan itu, kalau kita mampu merangkai, memadupadankan, sebenarnya ketemu di ayat ma khalaqta hadza batila, tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan itu sia-sia. Nyamuk sekecil itu saja Allah mengatakan tidak sia-sia kok, apalagi kehidupan kita bertahun-tahun melakukan suatu hal yang kita katakan tadi ya. Dalam bahasa santri ya, dalam bahasa santri itu menghafal keliru, itu bukan keliru. Itu bukan keliru. Kalau saya mengatakan itu bukan keliru, tapi itu adalah cara yang salah. Kalau kita tahu beberapa hal yang salah, kita akan menemukan mana yang benar. Kan begitu ya? Itu akan menancap. Beda dengan orang yang tidak pernah salah. Nggak tahu kalau itu salah kan? Kita mengatakan sesuatu itu benar karena ada pembandingnya, betul nggak? Jadi kalau kita mampu membaca itu sebagai sebuah perjalanan yang tidak sia-sia, tapi judulnya itu mengikuti apa kehendak Allah, bahwa tidak sia-sia, maka semuanya indah ya, semuanya indah, termasuk kehidupan yang saya alami ya. Tadi sudah diceritakan, saya tidak ceritakan lagi. Saya sangat berterima kasih kepada beliau karena beliau telah mengajarkan saya tentang keberanian. Yang lain itu keberanian bagaimana? Yaitu yang penting manusia itu melangkah dulu. Dulu saya itu kalau melukis itu heran mentengi di jalan-jalan, menyerap ide gitu. Kata Pak Haji Mukarram, action saja. Kamu nanti akan tahu mana yang harus ke kanan, ke kiri, dan mana yang harus dihapus, mana yang harus ditindas. Tapi tanpa adanya action pertama itu, tidak ada lagi yang namanya itu tadi, mana yang harus ditindas. Apa artinya? Evaluasi. Jadi saya kalau melukis itu, saya kalau bicara tentang melukis itu bisa saja sebuah goresan itu saya lakukan dengan sangat malas. Saya ngomong masalah yang tragis saja, semua awal itu kan. Tapi lihat agak nulis kata lapor ya turu, itu makanya turu kok yang impine yo kan katakan ya ini dunia saya ya. Akhirnya langsung aja digores dengan kadang-kadang dengan kuas rusak. Nah, kuas rusak gitu. Kuas rusak dengan orang yang malas cocok ya. Nah, itu kemudian nanti di sana itu akan
saya cari mana rahasia Allah. Bukan rahasia saya nggak tahu. Rahasia Allah di dalam apa yang saya lihat. Rahasia Allah dalam apa yang saya lihat itu kemana arahnya? Itu satu kalau saya sebut satu mimpi pun itu tidak lepas daripada campur tangan Allah. Kalau campur tangan Allah gimana ya? Allah campur tangan. Allah yang menciptakan kun fayakun. Allah yang mengawal dan yang menciptakan goro-goro pertama kali. Betul nggak? Ya, kalau dalam ini. Nah, akhirnya itu saya runut sampai saya benar-benar puas bahwa itulah, walaupun orang lain mengatakan dorong saja nih mas, kudu ini, mas kudu ini, mas kudu ini. Nah, itulah. Yang dengan semua bisa belajar bahwa sempurna-sempurnanya anggapan kita akan selalu ada orang yang mengoreksi kita dan menganggap itu belum sempurna. Pada saat kita sudah menorehkan dan menganggap itu adalah selesailah sudah. Ya, di dalam surat apa itu? Farok Tafan Sob ya, itu ya. Jadi kalau sudah kita selesai pekerjaan, maka pekerjaan lain. Itu yang saya amalkan di dalam kesenimanan. Kemudian hal yang lain, ya, bahwa karya-karya saya ini adalah karya pertemuan antara gagasan, ya, kemudian sikap dan pola hidup, ya. Mohon maaf, ada beberapa mungkin yang di sini yang di anim ini atau di anim ini atau mana ini ngomong apa sih gitu ya. Ya inilah kehidupan yang saat ini saya tekuni sudah 3 tahun, hampir 4 tahun ini ya, hampir 4 tahun ini kurang sedikit ya. Itu yang saya sedang, kalau bahasanya itu apa? Jibrat di gunung, dan akan semakin dalam dan mungkin dengan tidak terkejar sebagaimana saya tidak bisa mengejar langkah jenengan yang jenengan itu ibaratnya ngebor dibor yang jenengan lakukan itu aku gak nutut gitu loh. Ya sama-sama tidak nututnya. Itulah kita ini hidup di dunia yang sama tapi di alam yang berbeda-beda. Jadi ini sambutan nanti kita kalau bicara tentang bedah karya baru kita nanti akan lebih dalam. Ya. Sekali lagi saya sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Bapak Haji Mukhtarom dan Cak Su ya selaku khot saya, di mana saya juga bergabung di dalam komunitas itu, yakni Muslim Arts Network ya. Di sana arts ya, Muslim Art, bukan art tapi arts. Arts-nya ada sih, S-nya ada S-nya. Sepanjang yang saya tahu, arts itu adalah banyak. Artinya juga meliputi seni yang lain. Ya. Kalau art itu seni rupa, itu yang saya tahu. Sehingga di sana kita akan saling membimbing, saling dibimbing, saling menjaga, saling menasihati di dalam ketaatan, dan juga saling membimbing di dalam karir berkesenian. Ya, alhamdulillah. Saya bersyukur dan juga berterima kasih kepada teman-teman Pak Jatim sudah hadir di sini ikut mengisi ruang ini dengan kegembiraan dan saling menasihati serta saling memberikan motivasi. Juga kepada kawan-kawan sekalian yang saat ini menyempatkan hadir, semoga karya ini bisa jenengan nikmati
Kalau tidak bisa, mari kita jadikan pelajaran. Ya, kalau didelok ayo opo iku wis aku wis pol aja. Durung ngerti ya. Ya begitulah. Sebagaimana saya nggak ngerti jenengan. Kalau jenengan ini jenengan opo sih caranya ngatur tubuh. Itu saya juga enggak ada. Begitulah. Manusia diciptakan saling menghormati, saling saling di sisi lain saling memuji, menghargai, karena memang kita bagaimanapun kita ini adalah makhluk yang lemah. Oleh sebab itu saya memilih untuk fokus di seni rupa ini, dan yakin bahwa setiap gerakan amal soleh Allah akan membalas. Allah akan dalam konteks ekonomi Allah pasti buri, pasti gaji. Tidak bisa tidak, entah lewat apa. Ya, entah lewat apa. Itu pasti. Apalagi itu diniatkan untuk mewarnai, memberikan warna perubahan dengan warna yang lebih islami, yaitu seni rupa ini. Ya. Selamat menikmati, selamat mengapresiasi karya-karya saya pada jumlah 34 ini, dan mudah-mudahan nanti berikutnya juga akan segera pameran tunggal yang kedua. Ya. Dan sekali lagi terima kasih dan semoga bermanfaat untuk jenengan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cak Anim yang sudah menyampaikan unek-uneknya. Jadi kalau hadirin sekalian mengetahui isi hati Cak Anim adalah apa yang tadi disampaikan kata per kata. Kemudian juga apa yang telah tertuang yang ada di dalam kanvas yang ada di sekitar kita di dinding-dinding itu, ya itulah isi hati Cak Anim. Penuh misteri. Kata Cak Su, Ketua Kojatim tadi, banyak goresan-goresan yang mungkin kalau kita belum ngerti seni opo itu, tapi kata Mustafa tadi, justru disitulah nilai seni itu semakin tinggi. Mudah-mudahan pameran tunggal beliau dalam tema gila, gali gula visual pada sore hari ini dibuka tanggal 3 hari ini sampai tanggal 18 nanti berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami ucapkan kepada Cak Su Kojatim selaku pengayom dari seniman Islam ya, yang ada di Jawa Timur, mudah-mudahan Kojatim juga semakin berjaya. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir. Mudah-mudahan amal panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui beberapa lukisan ada di dalam, monggo nanti jenengan bisa berkeliling. Mungkin perlu dipandu oleh beliau sang pelukis sendiri yang akan menyampaikan tentang lukisan-lukisan beliau ini, tema-temanya apa saja, dan harga-harganya luar biasa ya. Kalau saya tidak bisa membeli, tapi bisanya kalau dikasih mau saya, gitu ya. Gitu nih. Terima kasih. Kalau ada kekurangan dalam saya membawakan acara pada sore hari ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Iqra mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk Cak Alim bisa memandu, mengantar mungkin para tamu undangan